dulu. Semuanya namanya posisi untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi sebelum masuk kita absen dulu. Jadi absennya ini ada kodenya ya. Ada menyebut hadir, menyebut untuk pilihan cantik atau imut, untuk laki-laki tampan atau full. Jadi misal harus sedia, harus cantik, nah gitu kodenya. Mau dipanggil paham? Oke. Yuk panggil yang pertama ya. Siap, Bu. Hai Romisa. Ah? Iya, cantik. Mahfija. Oh, ini Rahma. Oh, iya cantik imut. Iya, mantap. Nurahma Rizkia. Ada kodenya, cantik atau imut? Selanjutnya Uda Lydia. Iya. Eva Yati Nurisa. Masya Allah. Lanjut. Irfan Salike. Salike cool. Muhammad Rekan. Anak baik. Anak baik. Bu Rian, Bu. Bu Rian, Bu. Ahmad dan Firdaus. Baik. Iya. Baik. Kita beri tepuk tangan untuk kita sendiri kan sudah mengikuti. Jadi itu anak penakut. Halo, hai. Semuanya siap untuk mendengarkan pertanyaan dari Ibu? Siap. Oke, anak penakut. Kelas jurusan di mana? Oke, Jawa. Aku ambil dari Kalimantan. Oke, temennya Wayang. Dari Ulun. Kan, Wayang. Dari Pulau Sumatera. Sulawesi, Bu. Sulawesi. Ya, like Jawa. Wayang, Wayang. Jawa. Oke. Amanda. Iya. Banjar. Ya, jujur. Ya. Jadi kenapa video besok tidak pernah belum ketemu lah. Takut. Ya, Pak, mau bertanya sambil jalan. Jadi itu bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia? Karena ada manusia. Oke, mau ya? Karena ada Allah Subhanahu Wa Taala. Erba. Karena harus Islam. Ini pasal lagi. Karena begini banyak tahu. Karena jalurnya itu dari perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Iya, pendidikan. Kalau darinya yang dakwah kok bisa langsung bisa ceramah? Ya, itu siapa yang buat? Bisa. Kalau awal masuk tuh dari Pulau Jawa, berarti Bali. Iya, Bali. Ada yang tahu ada Songo? Tahu. Nah, sebutkan Bang salah satunya. Oke, jadi dapat disebutkan dari tiga. Bursa Unggul. Bursa Unggul itu daerah di Banjarmasin. Itu Melaya. Hingga itu Banjarmasin. Yakin gua sebalik. Jujur aja, cuman kita pembahasannya di Pulau Jawa. Jadi yang pertama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, sama Sunan Kalijaga. Jadi yang akan ibu bahas itu yaitu Sunan Ampel. Tepuk tangan. Sebelum masuk, Ibu, Anda, kita ice breaking dulu. Jadi pengertian berdiri ya. Berdiri. Aduh. Andrian. Andrian. Ya. Oke, membentuk lingkaran. Lingkaran. Oh, lingkaran. Sini. Ada mata. Ada mata ya, kayak darah.
Sepeda motor berarti 2 orang. Bila sepeda motor berarti 2 orang, berarti cari kawan 2 orang, harus 2 orang. Kalau yang ada kan maju Seko. Boleh juga. Boleh lah ada hafal kawannya yang misalnya. Boleh lah. Tapi harus ada kawan. Ini. Boleh. Contoh, boleh ibu beri dulu. Sepeda motor 2, becak 3, mobil 4. Oke, paham? Oke. Ada sepeda motor aja. Nah, dengarin Seko. Mobil. Mobil 4, becak 3, sepeda motor 2. Iya, berarti aku ibu kali dapat ibu. Kata ibu hidup sih. 1, 2, 3. Becak 3. Ini sudah pasti mau. Oke. Bis belum deh. Sepeda motor 2. Ada benar. Kopi. Apa lagi ya? Mobil sudah bisa. Bapak hitung. Apa pulang data? Bis 8. 8. Bapak hitung. Bapak hitung. Semua berarti ya. Berarti itu kan ada sebelumnya sampai makan apa nih? Ya Allah. Udah. Udah ya. Tangan. Bagaimana? Belum. Bagi kelompok. Iya, Mbak. Langsung bagi kelompok. Kan tadi mengenai sunan ampel, jadi anak juga di kelompok dulu. Bagi tangan mulai dari ini sampai ke ada 1, sampai 3. 2, 3. 2. Ya, 1, 2, 3. Nih. Oke, bergabung ke kelompok yang sampai 3. Sini. Wah. Saya berdua. Jadi tugasnya ini. Nah, kira-kira Sunan Ampel. Kelompok 2, strategi dakwah Sunan Ampel. Kelompok 3, sikap yang dimiliki Sunan Ampel dalam dakwah. Siapa kelompok 3? 3. Siapa ini? Ini dia kan ini kan kelompok kedua. Ada banyak. Kelompok 2. 2. Kelompok 1. Nah, jadi buat kalian buat sekredit mungkin yang poin-poinnya aja. Untung. Sudah. Beri sekarang ibu beri waktu. Berapa menit? 4 menit. 4 menit. Lihat, Bu. Ini dia. Mereka dulu sama adik dokter. Ada orang bisa dirangkul. Jadi sebelum melakukan diskusi, bukan dia perhatikan dulu video yang ada di sini dan silahkan dibaca. Sunan Ampel. Beliau itu salah satu wali songo penyebar agama Islam di tanah Jawa loh. Nama aslinya Raden Rahmat
bagusnya ya? Oh, kayak tapi bagus bang sudah sih kayak ini. Terus tuh kayak apa ya? Video yang kawalan dia saja. Kisahnya aku nih nama. Coba bocorin nambah itu. Nambah ada scan. Nambah. Baik, mari kita perhatikan presentasi dari kelompok 3 mengenai sikap Sunan Ampel yaitu Raden Rahmat dalam bertemu di masyarakat. Izin masuk tanpa salam. Jadi di sini ada beberapa silsilahnya teman-teman ya. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa. Di sini ada berapa? Tulisannya. Jadi di sini ada santun dan ramah. Ada santun dan ramah di sini. Beliau menghargai harga diri masyarakat setempat saat menyampaikan ajaran baru. Terus ada moderat. Moderat di sini atau tawasud. Perhatikan, yaitu mengambil jalan tengah dalam menghadapi perbedaan di masyarakat. Lalu ada toleran di sini. Jadi beliau tidak memberangus atau menghapus tradisi lama secara total dan mendadak. Teladan baik. Jadi beliau ini mempraktekkan perilaku mulia terlebih dahulu sebelum menyuruh orang lain untuk melakukannya. Terus ada tegas. Nah, jadi beliau menolak keras 5 perbuatan maksiat utama yang merusak moral masyarakat itu. Sangat terkenal dengan istilah mokrima. Lanjut ada cerdas. Beliau itu memanfaatkan jalur pernikahan untuk memperkuat jaringan dakwah dan kekerabatan dengan para penguasa Majapahit. Melalui pernikahan kan bisa sekalian adalah. Terus yang terakhir ada mandiri. Mandiri. Jadi beliau itu tidak bergantung pada santunan atau upeti dari kerajaan untuk membiayai operasional pesantren. Beliau mengajarkan para santri keterampilan bercocok tanam dan berdagang agar bisa mandiri secara ekonomi. Sudah kok. Oke, baik. Selesai sudah presentasi dari kelompok 3, bertepuk tangan. Jadi kita buka sesi presentasi oleh kelompok 1 mengenai biografi Sunan Ampel. Dipersilakan kepada kelompok 1, kepada kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada biografi Sunan Ampel. Arah asli beliau Raden Rahmat, gelarnya Sunan Ampel. Beliau laki-laki. Beliau lahir sekitar tahun 1401 Masehi dan wafat sekitar tahun 1481 Masehi. Tempat dakwah utama beliau itu di Ampel sesuai gelarnya, makanya dinamai Sunan Ampel. Yang peninggalannya ada banyak seperti Masjid Ampel di Surabaya. Makamnya tradisi pendidikan pesantren itu awal mulanya dari Sunan Ampel. Ya, jadi inti ajaran Sunan Ampel itu ada Moklimo, Moklimo, Mobe, Momali, Momodet, Momaden. Ya, mungkin saja. Baik, selesai presentasi dari kelompok 1, mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, jadi kami dari kelompok 2 kami masuk tanpa adanya salam. Jadi ini masalah membahas strategi dakwah Sunan Ampel. Jadi yang pertama, beliau tuh membangun pesantren sebagai lembaga pendidikan serta dakwah. Terus membantu membuat filsafat yaitu mokrimo atau yang dikenal sebagai tidak melakukan 5 hal tertentu.
Pertama, mau main, yang artinya itu tidak berjudi. Yang kedua, mau bet atau tidak memabukkan. Terus yang ketiga, mau maling atau tidak mencuri. Yang keempat, mau padet, yaitu tidak diperbolehkan untuk memakai narkoba. Dan terakhir yang kelima yaitu mau madon, yaitu dilarang berzina. Terus beliau tuh berdakwah secara halus tanpa menyalahkan adat dan kebiasaan masyarakat yang ada di kala zaman itu. Ya, itu sekian saja dari yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Jadi mengenai presentasi dari tiga kelompok, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Tunjuk depan Salih. Ya, jadi sonan apel berjalan dengan metode ada menyalahkan orang, itu inti ajarannya mau ilmu. Ada narkoba, ada maling, ada maksiat, ya. Baik, mengenai apa yang disebut oleh Salih, bahwa Raden Rahmat yaitu Sunan Ampel melakukan strategi dakwahnya dengan cara yang juga memaksa dan memiliki strategi yaitu yang pertama menjalin kekerabatan dengan anggota kerajaan, yaitu dinikahkan anak sidin ataupun anak sidin dengan putri kerajaan yang ada di kerajaan Majapahit. Yang kedua yaitu menerapkan nilai-nilai keislaman ke dalam tradisi yang ada di masyarakat Majapahit terdahulu. Seperti masyarakat Majapahit terdahulu itu memiliki tradisi memperingati kematian orang yang meninggal, seperti 3 hari, 7 hari, 50 hari, dan kan kalian sendiri Jawa. Lalu Sunan Ampel menerapkan nilai-nilai Islam yang dengan adanya diadakan tahlil saat mendengar kematian dan doa-doa keselamatan. Mungkin itu saja dari Ibu. Salah hilang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.